Upaya pelestarian cagar budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya, tidak sekedar hanya melindungi tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkan. Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya, maka Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya menyelenggarakan seminar bertemakan ekskavasi situs Kauman dan Kedaton yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Dalam seminar tersebut disampaikan tentang kebijakan-kebijakan terutama yang sifatnya kebendaan kepada seluruh masyarakat DIY agar tak terjadi kesalahpahaman dalam pelestariannya. Seminar ini juga menjadi salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya pelestarian cagar budaya saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga melalui sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelestarian cagar budaya. Undang-Undang Cagar Budaya pun mengamanatkan bahwa pengelolaan cagar budaya lebih didorong berbasis masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi pengampu terdekat terhadap cagar budaya. Peran serta masyarakat juga sangat penting, mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta kaya akan warisan budaya bersifat kebendaan yang tersebar luas di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Bantul. Ini penting bagi kita untuk mengetahui bersama bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya telah diatur dengan berbagai peraturan regulasi. Yang pertama ini undang-undang diterbitkan oleh pemerintah pusat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, kemudian ini ditindaklanjuti dengan penetapan Perda tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2012. Kemudian secara teknis ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Gubernur tentang pelestarian cagar budaya, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013. Selanjutnya tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, ini diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014. Dinas Kebudayaan berkewajiban untuk menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan terutama yang di benda yang sifatnya kebendaan kepada seluruh masyarakat DIY supaya tidak ada kesalahpahaman dalam pelestariannya. Nah, pada hari ini kita sudah coba jelaskan peraturan daerah, kemudian ada peraturan gubernur tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, dan yang lebih penting lagi kita ini tadi terkait dengan sumbu filosofi itu kan sudah akan diusulkan ke World Heritage, sekarang pada tahap tentative list. Harapannya peraturan-peraturan yang ada yang mendukungnya itu bisa berjalan efektif dan efisien. Dalam seminar tersebut disampaikan pula mengenai hasil ekskavasi yang telah dilaksanakan di situs Kauman dan Kedaton Pleret beberapa waktu sebelumnya. Dalam seminar tersebut disampaikan bahwa ekskavasi situs Kauman di Desa Kauman Pleret Bantul dilakukan untuk mengetahui jejak peninggalan Keraton Pleret. Dalam seminar tersebut disampaikan bahwa ekskavasi situs Kauman di Desa Kauman Pleret Bantul dilakukan untuk mengetahui jejak peninggalan Keraton Pleret sekaligus merekonstruksi Masjid Agung Keraton Pleret, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPDB DIY, jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan elemen masyarakat. Ekskavasi dilakukan pada tanggal 6 hingga 17 Maret 2017. Dalam penggalian situs Kauman yang merupakan situs Masjid Agung Kerajaan Mataram Islam, ditemukan sisa-sisa peninggalan masjid seperti struktur pagar, struktur mihrab, dan umpak.
Sebagai bentuk keseriusan untuk menyelamatkan nilai-nilai penting pada peninggalan Kerajaan Mataram Islam tersebut, Dinas Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya pada tahun anggaran 2017 juga mengembangkan situs Kauman menjadi museum situs, di mana museum ini akan dapat dikunjungi oleh masyarakat yang ingin mengetahui kebesaran jejak Mataram Islam yang tampak dari peninggalan yang ada di museum situs Kauman tersebut. Dengan demikian, fungsi museum situs tersebut akan dapat mendukung keberadaan Museum Purbakala Pleret yang telah berdiri sebelumnya. Penelitian yang sudah dilakukan, terutama dari hasil ekskavasi, akan diekspos atau tidak ditutup, sehingga nanti masyarakat atau wisatawan yang datang ke lokasi ini akan bisa melihat sisa-sisa fondasi bangunan, sisa-sisa umpak yang menopang soko-soko ataupun tiang-tiang masjid. Dan juga akan bisa menikmati hasil rekonstruksi arsitektur Masjid Kauman Pleret yang dibangun pada abad 15. Selain di situs Kauman, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah melakukan ekskavasi atau penggalian arkeologi di situs Purbakala Kedaton Pleret Bantul pada tanggal 20 hingga 31 Maret 2017. Penggalian di situs Purbakala Kedaton melibatkan 3 tenaga ahli arkeologi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, 6 tenaga koordinator kotak dari alumni Departemen Arkeologi FIB UGM, dan 6 tenaga lokal dari masyarakat sekitar Kedaton. Tujuan dari penggalian ini adalah untuk menurunkan tingkat keterancaman cagar budaya, meningkatkan kelestarian objek dan mempertahankan nilai penting yang ada di dalamnya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian. Latar belakang yang berkaitan dengan sejarah dari Masjid Kauman Pleret itu sendiri, dan kemudian juga riwayat penelitian yang telah dilakukan. Nah, itu sejarah itu kami sampaikan karena itu berkaitan dengan apa pentingnya situs itu, sehingga kemudian diadakan ekskavasi serta akan dijadikan sebagai sat museum itu. Kegiatan penelitian di situs Kedaton sendiri telah dilaksanakan hampir 4 dasawarsa, diawali pada tahun 1976 hingga tahun 2013 yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, BPCB, Departemen Arkeologi FIB UGM, dan Dinas Kebudayaan DIY.